kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Naila Amelia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bosowa dengan NIM 45240911057. Nah, teman-teman semuanya, saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi dan Program Studi Psikologi. Teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas tentang filsafat. Jadi, teman-teman semuanya, mari kita belajar bersama tentang filsafat. Teman-teman, filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan yang terbagi dalam beberapa cabang. Salah satunya adalah cabang filsafat ilmu. Secara sederhana, filsafat ilmu adalah salah satu cabang dari filsafat yang hadir untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang mengenai hakikat ilmu. Peranan filsafat sendiri bisa dilihat dengan majunya peradaban dunia. Jadi teman-teman semua, filsafat ilmu itu sangat terikat erat dengan dasar, metode, asumsi, implikasi dari berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Jadi filsafat itu bukan hanya sekedar tentang ilmu sosial, tapi juga tentang ilmu alam, teman-teman. Filsafat itu terdiri dari dua kata yang berbeda, yaitu filsafat dan ilmu. Tentunya keduanya memiliki makna yang berbeda. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, filsafat adalah pandangan tentang dunia dan segala hal di dalamnya. Dan filsafat juga merupakan kegiatan berpikir manusia untuk mencapai sebuah kebijaksanaan. Nah, teman-teman semuanya, jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu dari kata filosofia. Mohon diingat ya teman-teman, karena itu merupakan poin penting. Nah, yang kedua adalah ilmu. Ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yang artinya pengetahuan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat secara umum. Filsafat secara umum dapat diartikan sebagai pemikiran tentang sesuatu yang bersifat umum, yang merupakan kajian dan sikap hidup yang mengenai tentang nilai-nilai norma kehidupan. Nah, lalu teman-teman, di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu adalah suatu ruang yang memberi batasan pembahasan dari filsafat itu sendiri, yang berfungsi untuk memberi batasan pada pengalaman manusia. Tapi teman-teman semuanya, walaupun filsafat ilmu lingkupnya sangat dibatasi, tapi jika kita membahas tentang filsafat, itu sangat luas pembahasannya teman-teman semua. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan memberi tahu teman-teman semua filsafat berdasarkan kajiannya, terbagi menjadi 4 kajian. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama yang saya akan bahas adalah ontologi. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ontos dan logos. Ontos berarti ada dan logos artinya ilmu. Ontologi merupakan salah satu dari cabang filsafat ilmu yang berfokus pada pembahasan mengenai hakikat ilmu pengetahuan yang dilihat dari sisi realitas. Namun setelahnya muncullah beberapa aliran seperti idealisme, rasionalisme, dan materialisme. Lanjut teman-teman, saya akan membahas tentang epistemologi. Epistemologi merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang berkaitan dengan hakikat atau teori ilmu. Cabang ini lebih berfokus membahas tentang asal mula, sumber ruang lingkup, dan kebenaran dari ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman semua, kita akan lanjut membahas yang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang merefleksikan
pengetahuan yang didapat dari beberapa kajian. Aksiologi bisa menjadi studi dalam etika atau estetika dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Nah teman-teman, kita akan lanjut ke yang keempat, yaitu metodologi. Metodologi merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang lebih dari sekedar metode. Metodologi menyiapkan dasar filosofis dari suatu metode. Nah teman-teman, yang tadi adalah 4 lingkup filsafat ilmu berdasarkan kajiannya. Kita akan lanjut berdasarkan bidangnya. Sebenarnya itu ada 16 teman-teman, banyak banget kan? Jadi mari kita bahas secara sama-sama. Jadi teman-teman semuanya, saya akan menyebutkan 16 cabang filsafat berdasarkan bidangnya. Ada statistika, kimia, fisika, biologi, matematika, kedokteran, psikologi, psikiatri, astronomi, ekonomi, teknologi, geografi, linguistik, arkeologi, dan antropologi. Saya akan jelaskan beberapa pengertiannya, tidak semua ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, di sini yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang filsafat psikologi. Filsafat psikologi adalah salah satu cabang filsafat yang berfokus pada mental manusia, baik yang normal ataupun yang tidak normal, dan berpengaruh pada perilaku manusia. Lalu teman-teman, saya akan memberitahu pengertian tentang filsafat kimia, yaitu salah satu cabang filsafat yang membahas tentang susunan sifat dan reaksi terhadap suatu zat atau unsur. Lalu yang ketiga, filsafat statistika. Filsafat statistika adalah cabang filsafat yang berfokus pada pengumpulan data, penyelidikan, dan kesimpulan berdasarkan bukti berupa catatan bilangan atau angka-angka. Lalu yang keempat adalah filsafat kimia, yaitu berupa cabang filsafat yang berfokus membahas tentang zat dan energi. Semuanya, saya sudah selesai membahas tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Nah, di sini di akhir video ini saya akan membahas tentang tujuan kita belajar filsafat ilmu. Yang pertama adalah agar kita lebih memahami pokok-pokok ilmu, sehingga secara langsung, secara menyeluruh kita dapat memahami tentang sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Lalu yang kedua, untuk menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa yang sedang menempuh perguruan tinggi, terutama untuk membedakan soal ilmiah maupun soal non-ilmiah. Yang ketiga, mempertegas dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada yang bertentangan. Teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kata yang salah, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih teman-teman. Tunggu saya di 15 video selanjutnya. Bye bye.